pembelajaran. Terlebih dahulu kita berdoa ya. Siapa yang kelas di sini? Sapri, nggak masuk? Silakan pimpin teman-temannya berdoa ya. Belajar bersama-sama berdoa. Doa mulai. Selanjutnya Ibu akan habisin satu-satu ya. Aldi Saputra, Hadir. Chandra, Pindah. Husniwati, Hadir. Husnul Khotimah, Hadir. Lukman Hadir. Hadir, Muhammad Rizna, Hadir. Muhammad Latif Bambay, Nurul Istiqlal, Hadir. Gita Aprilia, Hadir. Gita Sapriyadi, Hadir. Siti Aminah, Hadir. Ulul Azmi, Wiwin Fitriani. Pada pertemuan yang sudah lewat, kita sudah mempelajari tentang lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Nah, selanjutnya pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana peran masyarakat terhadap lingkungan yang sehat. Nah, di mana di sini adik-adik akan mengetahui bagaimana sih perannya sebagai masyarakat untuk menjaga lingkungan yang sehat. Nah, pada pelajaran kali ini Ibu akan memberikan kalian gambar di mana pada gambar ini adik-adik menanggapi bagaimana tanggapannya tentang gambar ini ya. Pertama, adik bisa melihat gambar ini? Nah, siapa yang mau menanggapi tentang gambar ini? Ya, silakan. Tempatnya sangat bersih dan nyaman. Bisa dibesarkan suaranya? Tempatnya sangat bersih dan nyaman. Oke, bagus. Siapa lagi yang mau menanggapi? Silakan. Apa tanggapannya? Pada gambar tersebut berarti masyarakat peduli terhadap lingkungannya. Oke, bagus. Siapa lagi yang mau menanggapi? Saya. Oke, silakan. Silakan ditanggapi. Apa tanggapannya? Menurut saya gambar tersebut menggambarkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan. Oke, bagus sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan gambar yang kedua ya. Nah, ini siapa yang mau menanggapi dari gambar ini? Saya, Bu. Silakan. Lingkungan itu sangat bau dan kotor, pasti menimbulkan bau yang tidak sedap. Bagus. Siapa lagi yang Saya, Bu. silakan. Tempat itu sembarangan tidak merawat dan tidak sehat untuk masyarakat sekitarnya. Oke, siapa lagi yang mau menanggapi? Silakan. Saya setuju dengan pendapatnya Ulul Azmi. Artinya dalam menjaga kebersihan itu adanya kepedulian dari masyarakat. Oke, bagus. Dua gambar ini menggambarkan bahwa ya, gambar yang pertama menggambarkan lingkungan yang sehat. Di mana gambar ini, di mana yang sudah adik-adik pendapat adik-adik tadi menggambarkan lingkungan yang sehat. Di sini menggambarkan akan kesadaran masyarakat terhadap pedulinya terhadap lingkungan kesehatan.
Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa lingkungan yang sehat ini dari pola pikir masyarakat yang sadar akan kebersihan. Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok adik-adik menjadi 3 kelompok. Urutan yang pertama menurut absen ya. Kita bagi kelompok menurut absen. Nanti kelompok 1 duduk di sebelah sini ya. Aldi Saputra. Angkat tangannya coba. Satu kelompok dengan Husnul Khotimah. Mana namanya Husnul Khotimah? Silakan pindah ke sini nanti ya. Kelompok 1 yaitu Aldi Saputra, Husniwati, Husnul Khotimah, Lukmanul Hakim. Hadir. Nah, perhatikan Ibu dulu ya. Setelah Ibu bagi kelompok, Ibu akan meminta adik-adik untuk melakukan observasi di luar. Di mana di sini Ibu akan membagikan 3 topik yang berbeda-beda. Di mana di sini yang pertama itu tentang mengapa fenomena itu terjadi, dan yang kedua apa dampak dari fenomena tersebut, dan yang ketiga yaitu bagaimana cara adik-adik menyikapi fenomena tersebut. Nah, bagi apakah ada pertanyaan adik-adik sebelum kita keluar melakukan observasi? Ya. Kalau tidak, kita akan melakukan observasi. Di mana di luar itu ada yang melakukan observasi tentang lingkungan. Siapa ketua kelasnya di sini? Sapriyadi. Nanti Ibu akan kasih waktu 15 menit ya untuk melakukan observasi. Nanti setelah 15 menit, ajak kembali teman-temannya untuk masuk kelas. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Silakan. Sebelum itu nih.
asmi dan juga perilaku yang tidak Bagaimana observasinya anak-anak? Alhamdulillah. Panas? Oh, panas ya. Baiklah. Setelah anak-anak melakukan observasi, sekarang Ibu ingin meminta kepada anak-anak semuanya untuk membuat laporan masing-masing dari hasil observasinya tadi. Setiap kelompok memberikan satu laporan untuk hasil observasinya. Bisa dimengerti? Bisa. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Oke. Mulai membuat laporan. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang Ibu minta anak-anak untuk memaparkan hasil dari laporannya atau observasinya tadi. Yang kelompok 1 siapa yang mau memaparkan hasil observasinya? Oke, silakan bangun. Maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik teman-teman. Jadi menurut pandangan kelompok kami, perilaku hidup sehat itu sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, salah satunya itu untuk mencegah penularan penyakit. Maka menurut kelompok kami penting bagaimana caranya kita mengedukasikan masyarakat untuk menjaga hidup sehat agar lingkungan masyarakat menjadi bersih dan sehat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 2 siapa yang mau memaparkan hasil observasinya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih. Saya sepakat dengan kelompok 1 bahwa saya rasa penyebab mudahnya muncul bibit penyakit itu karena perilaku yang tidak sehat yang disebabkan oleh pengelolaan limbah rumah tangga yang kurang tepat, serta ventilasi dan juga pencahayaan pada ruangan yang kurang, dan juga perilaku yang tidak mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas itu merupakan fakta yang sangat berisiko sangat besar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu kelompok 2 atas pemaparan hasil observasinya. Selanjutnya yang terakhir yaitu kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil observasi kelompok kami tadi ada salah satu cara untuk menumbuhkan perilaku hidup sehat. Contohnya seperti mengedukasi masyarakat untuk mengurangi pencemaran air. Misalnya seperti menanam tanaman di tempat genangan air. Tanaman yang bisa ditanam tersebut seperti kangkung, eti gondok, karena tanaman tersebut mampu mengurangi pencemaran pada air. Itulah kira-kira
banyak hal yang bisa kita lakukan dalam upaya meningkatkan kebersihan lingkungan agar kita menjadi sehat. Yaitu sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke anak-anak, setelah kita mendengar hasil laporan dari ketiga kelompok tadi itu, apakah ada anak-anak yang mau menanggapi dari ketiga kelompok tadi hasil teman-temannya tadi? Apakah ada yang mau menanggapi? Iya, Bu. Oh, oke, silahkan. Menurut kelompok kami, dalam menjaga lingkungan yang sehat harus berawal dari perilaku yang sehat. Lingkungan yang subur dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, dan kemudian untuk mencegah munculnya bibit penyakit itu harus berawal dari diri kita sendiri. Oke, bagus. Ada yang mau menanggapi lagi? Oke, silahkan. Oh iya, saya mau tanya bagaimana sih cara menanggapi perilaku masyarakat yang kurang menjaga perilaku hidup sehat? Oke anak-anak, tadi ada temannya yang bertanya. Siapakah yang mau menjawab pertanyaan dari temannya itu? Oke, silakan. Hal yang bisa kita lakukan dalam menyikapi perilaku masyarakat yang kurang menjaga lingkungannya dengan cara kita memberi contoh seperti kita menanam tanaman air. Tanaman air itu contohnya kangkung dan eceng gondok. Karena tanaman tersebut dapat minimalisir pencemaran air. Oke, jawabannya bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk temannya. Oke anak-anak, terima kasih atas pemaparannya dari tiga kelompok tadi. Sama-sama. Memang benar bahwa untuk menjaga lingkungan yang sehat, kita harus mulai dari perilaku kita sendiri. Bagaimana kita menjaga agar lingkungan kita tetap sehat? Dimana menjaga lingkungan yang sehat itu mulai dari diri kita sendiri dan lingkungan kita. Misalnya seperti tadi kan, dengan menanam tanaman eceng gondok dan kangkung untuk mengurangi pencemaran air. Dan kita juga harus membiasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Dan kita jangan sampai membuang sampah sembarangan. Nah anak-anak, mungkin hanya ini pelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum kita menutup pelajaran kita ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita pulang, mari kita bersama-sama berdoa. Doa mulai. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.